Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga dalam keadaan sehat ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan dimanapun kita berada. Baiklah, pada video kali ini Bapak akan membahas materi tentang kandungan surah Al-Kafirun. Namun sebelum itu, hendaknya kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan ilmu yang bermanfaat dan pemahaman yang baik. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Baiklah, kita mulai materi ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas tentang surah Al-Kafirun. Kita akan review kembali materi sebelumnya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dalam keragaman, beragam warna kulit dan suku bangsanya, beragam bahasa dan beragam agamanya. Meskipun berbeda-beda, semua manusia harus saling menghormati, tidak boleh saling mencela dan menghina antara satu dengan yang lain. Perbedaan di antara manusia harus menjadi semangat untuk kita berlomba-lomba dalam memperbanyak kebaikan. Adapun materinya tentang indahnya saling menghormati, yang pertama adalah sekilas pengenalan Quran surat Al-Kafirun, yang kedua membaca tartil Quran surat Al-Kafirun, yang ketiga menulis Quran surat Al-Kafirun, yang keempat memahami isi kandungan surat Al-Kafirun. Kemarin kita sudah membahas tentang sekilas pengenalan surat Al-Kafirun, kemudian membaca tartil Quran surat Al-Kafirun, kemudian menuliskan surat Al-Kafirun. Nah, sekarang kita lanjutkan memahami isi kandungan surat Al-Kafirun. Sekilas mengenal Quran surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun adalah surat yang ke-109 dan terletak pada juz 30. Surat ini terdiri dari 6 ayat dan turun di kota Mekah. Nama surat ini diambil dari ayat pertama yang artinya orang-orang kafir. Membaca Quran surat Al-Kafirun. Kemarin sudah kita praktekkan bagaimana cara membaca Quran surat Al-Kafirun, dan bisa dilihat di bagian mana yang dibaca panjang. Ada yang 5 ketukan, ada yang 2 ketukan. Nanti bisa dipraktekkan di rumah ya. Oke, kita lanjutkan isi kandungan Quran surat Al-Kafirun. Namun sebelum itu, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang sebab turunnya Quran surat Al-Kafirun. Apa sebab turunnya? Pada saat itu, kaum kafir Quraisy berusaha keras membujuk Nabi Muhammad SAW agar mengikuti ajaran mereka. Mereka menawarkan harta yang sangat banyak, menawarkan wanita yang sangat cantik untuk dinikahkan kepada Rasulullah SAW. Namun Nabi Muhammad SAW menolak keras dengan turunnya Quran surat Al-Kafirun. Jadi sebab turunnya Quran surat Al-Kafirun adalah penolakan secara tegas tentang ajakan orang-orang kafir Quraisy untuk mengikuti ajaran mereka.
Maka turunlah Quran surat Al-Kafirun sebagai balasan jawaban tentang bujukan orang-orang kafir Quraisy. Surat Al-Kafirun menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang kafir di Mekah. Ketika itu, orang-orang kafir Mekah menyembah berhala dan menganggapnya sebagai Tuhan. Nabi dengan ajaran Islamnya mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan diri mereka. Akan tetapi mereka menolak ajaran Nabi, bahkan mereka mengajak Nabi Muhammad SAW untuk menyembah berhala. Dengan tegas, Nabi Muhammad SAW menolak ajaran mereka. Menyembah berhala adalah perbuatan syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan syirik adalah dosa yang sangat besar dan tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang syirik akan masuk neraka selama-lamanya. Quran surat Al-Kafirun menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikuti tata cara ibadah orang-orang kafir di zamannya. Orang-orang kafir dipersilakan beribadah sesuai tata cara sendiri, ya. Dan kaum muslim pun juga demikian, sesuai dengan tata cara mereka masing-masing. Adapun kesimpulan dari video kali ini adalah yang pertama, setiap pemeluk agama harus menghormati kepercayaan atau agama orang lain. Kita tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain. Sebaliknya, orang lain pun tidak boleh memaksakan agamanya kepada kita. Yang kedua, setiap pemeluk agama harus menghormati kepercayaan atau agama orang lain. Yang ketiga, setiap pemeluk agama harus saling toleransi antar umat beragama. Allah Subhanahu wa taala melarang umat Islam mengganggu ibadah umat agama lain. Demikian pula penganut agama lain dilarang mengganggu ibadah umat Islam. Tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling mencela agama masing-masing. Semua pemeluk agama harus bekerja keras, bekerja bersama-sama, menciptakan kedamaian di dalam masyarakat, agar terciptalah kehidupan yang damai, rukun, dan tentram. Baiklah, demikianlah video ini. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.